Hai sahabat Suga, kali ini admin ingin membahas jika Indonesia berperang dengan Malaysia, siapa sih pemenangnya, dan apa akibatnya, biar gak salah paham simak video berikut. Dikutip dari Detik News. Indonesia telah teruji melakukan beberapa kali peperangan melawan kekuatan asing atau negara lain seperti melawan Belanda, Jepang, Malaysia, pembebasan Irian Jaya dan Timor Timur. Namun di atas kertas melawan kekuatan Malaysia dan sekutunya, Indonesia lebih banyak kalah. Hal itu diungkapkan oleh pakar militer Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Nanang Pamuji dalam diskusi di Kantor Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan PPSK di Blimbing Sari, Terban, Yogyakarta, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2009. Ini terlepas dari masalah nasionalisme, Indonesia itu kalah melawan Malaysia. Menurut Nanang berdasarkan atas pengalaman, kekuatan Indonesia sudah teruji, yakni ketika berperang dengan Belanda saat pembebasan Irian Jaya dan Timor Timur pada tahun 1970-an. Namun ketika Bung Karno mengumandangkan Ganyang Malaysia untuk mengganyang kekuatan neokolonialisme yang diwakili Malaysia ternyata tidak bisa, Malaysia dan sekutu-sekutunya ternyata masih tetap ada sampai sekarang. Malaysia ternyata masih ada dan kuat sampai sekarang. Singapura boleh dikata merupakan negara yang paling kuat di Asia Tenggara untuk persenjataannya, sekutu-sekutunya seperti AS, Australia juga masih berada di belakang mereka dan terus bermain serta mengawasinya. Bila Indonesia berani berperang lawan mereka dalam sesaat akan habis, jelasnya. Nanang menambahkan konsep pembangunan pertahanan dan kemiliteran Indonesia buruk karena tidak ada perencanaan yang matang. Kasus sengketa Ambalat dengan Malaysia hendaknya dapat menjadi review politik pertahanan Indonesia ke masa depan. Meski Indonesia sudah mempunyai buku putih mengenai pertahanan dan keamanan, lanjut Nanang, harus perbaikan secara menyeluruh yang fokus pada penangkalan. Namun buku putih itu hanya kalangan militer saja yang mengetahui. Padahal kalangan sipil terutama akademisi perlu diajak untuk membahasnya. Dia mengatakan pembelian atau pengadaan peralatan atau persenjataan militer di dunia ketiga termasuk Indonesia bukan semata-mata untuk pertahanan dan keamanan. Namun lebih banyak untuk mendapatkan komisi karena banyak broker-broker senjata yang ikut bermain. Lihat saja Adnan Khashoggi di Arab yang dilindungi AS, di Indonesia zaman Orde Baru juga ada seperti itu. Yang jadi broker juga banyak dari lingkaran keluarga Soeharto. Dan kasus-kasus sekarang juga banyak melibatkan broker-broker senjata dari Indonesia, pungkas dia. Perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. Dikutip dari data Global Firepower yang diambil pada tanggal 27 Maret tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 15 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dengan skor 0,2251. Sementara Malaysia berada di peringkat 48 negara dengan militer terkuat dengan skor 0,7091. Bila dekat skor dengan angka 0, maka kekuatan militernya akan semakin baik. Agar bisa mengetahui kekuatan militer Indonesia dan Malaysia, inilah pemaparan armada udara, kendaraan lapis baja, dan armada laut dari kedua negara. Kekuatan militer Indonesia. Indonesia sendiri memiliki sekitar 1 juta tentara militer yang bisa diberdayakan jika perang terjadi. Untuk armada udara, Indonesia memiliki 445 armada tempur udara yang terdiri dari pesawat tempur dan helikopter. Kemudian untuk kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.444 unit dan 314 tank. Terakhir untuk armada laut, Indonesia memiliki 296 unit armada laut. Armada laut itu berupa kapal selam dan kapal tempur serta kapal penjaga. Sedangkan Malaysia memiliki sekitar 267.000 anggota militer. Kekuatan militer Malaysia. Angkatan Udara Malaysia memiliki 144 armada tempur. Armada tempur itu terdiri dari helikopter dan pesawat tempur. Mereka juga memiliki 1.708 kendaraan lapis baja dan 48 tank. Di samping itu untuk armada laut, Malaysia memiliki 82 aset tempur yang bisa digunakan selama peperangan. Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki potensi kemenangan yang cukup besar bila melawan Malaysia. Masih banyak faktor lainnya yang membuat sebuah negara menang dalam peperangan. Nah itu dia perbandingannya. Sekarang apa penyebabnya? Jika Indonesia berperang dengan Malaysia, dikutip dari Dombastis jika Indonesia berperang dengan Malaysia. 5 hal sangat buruk ini mungkin akan terjadi jika Indonesia dan Malaysia berperang. 1. Asia Tenggara jadi kacau balau, bisa dibilang, pusat dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Negeri kita ini adalah bagian besar dari kawasan Asia Tenggara yang saat ini mulai diakui kehebatannya oleh dunia. Jika perang antara Indonesia dan Malaysia terjadi maka kawasan ini akan kacau, banyak negara akan terkena dampaknya secara nyata.
bahkan mungkin menyebabkan korban nyawa. Kawasan Sumatera dan Kalimantan akan jadi medan perang yang tak terelakkan lagi. Negara seperti Singapura dan Brunei Darussalam akan terkena dampak secara langsung karena negara mereka berada di jalur perang. Jika perang ini berlangsung lama, bisa dipastikan dampaknya akan melebar dan jadi masalah global hingga banyak negara yang terlibat. 2. Akan banyak negara yang terlibat perang. Asia Tenggara adalah kawasan yang banyak menyimpan potensi sumber daya alam, tentu banyak negara jadi ingin mengincar hal berharga itu. Akhirnya akan ada negara yang menyatakan diri sebagai pro-Indonesia dan pro-Malaysia. Negara yang mungkin pro-Indonesia adalah China dan Rusia. Negara ini memiliki banyak sekali kepentingan di Indonesia, terutama masalah perdagangan dan tenaga kerja. Jika Indonesia kacau maka mereka akan kehilangan pasar terbesarnya. Negara yang mungkin akan membela Malaysia adalah Amerika. Alasannya tentu saja masalah tambang emas di Papua. Jika Indonesia bisa dikalahkan, tambang itu akan sepenuhnya bisa dikuasai oleh Amerika. Tak ada lagi kontrak-kontrak yang membuat semua pihak jadi kebakaran jenggot dan adu kebodohan di sosial media. 3. Pariwisata akan tamat. Kawasan Asia Tenggara dikenal memiliki banyak sekali objek wisata yang unik. Jika perang terjadi maka Indonesia akan kehilangan jutaan wisatawan asingnya. Bali akan sepi dan tak ada lagi kegiatan ekonomi. Malaysia pun akan mengalami hal serupa. Jika perang terjadi maka akan banyak negara yang melakukan travel warning. Thailand yang berdekatan dengan Malaysia akan mengalami dampaknya juga secara langsung. Wisatawan dari banyak negara akan urung datang karena takut dengan perang. Terakhir, tak ada lagi wisata belanja di Singapura. Negara ini akan menghadapi kekelaman dalam sektor pariwisata, dan juga keamanan karena berada di tengah-tengah dua negara yang sedang konflik. 4. Ekonomi dunia akan ikut drop. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan bisnis yang memiliki potensi yang besar akan berkembang dengan baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak komoditi unggulan yang sering diekspor ke luar negeri. Jika perang terjadi akan banyak sekali komoditi yang mengalami kemacetan dalam penjualannya. Indonesia dan Malaysia juga merupakan konsumen besar dalam aneka bisnis. Jika perang terjadi maka bisnis akan kehilangan banyak sekali konsumen. Kawasan Asia Tenggara akan menjadi kawasan yang susah dimasuki oleh beraneka jenis bisnis dan lambat laun akan menjadi daerah yang mati dalam sektor ekonomi. 5. Nasib TKI akan binasa. Nasib TKI yang berasal dari Indonesia bisa tamat. Tak ada lagi yang namanya pekerjaan di Malaysia yang kerap mereka gunakan sebagai tempat bekerja. Saat perang tentu mereka akan disuruh pulang atau bahkan dijadikan sebagai tawanan perang karena militer Malaysia saat ini kalah jauh dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Jika tak ada TKI maka tak ada lagi pemasukan devisa bagi negara. Indonesia akan semakin minus dan kebingungan uang untuk mencukupi kebutuhan perang. Sementara itu uang negara banyak yang dikorupsi oleh orang-orang di atas sana. Masalah jadi semakin kompleks hingga penderitaan akan menjadi akhir dari semuanya. Itulah 5 hal sangat buruk yang akan terjadi jika Indonesia dan Malaysia mengalami perang. 5 hal di atas adalah skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dan kita semua berharap hal semacam ini tak akan terjadi di masa depan. Perang tidak akan membawa apa-apa selain kehancuran. Nah itu dia dampaknya dari peperangan Indonesia dengan Malaysia. Semoga dengan satu agama satu keyakinan, semua akan baik-baik saja. Admin ingin nambahin sedikit ya, inilah Indonesia, negara dengan penuh darah untuk memerdekakannya. Darah pejuang, darah kakek nenek kita, darah para pemuda dan pemudi yang sudah ditumpahkan, dengan sekuat tenaga para pejuang supaya Indonesia merdeka. Mungkin sampai saat ini darah-darah itu masih mengalir di rakyat Indonesia, walaupun dengan 270 juta jiwa. Jika setiap jiwa memiliki darah pejuang, negara besar pun akan bernasib seperti penjajah yang dulu. Maaf admin jadi semangat, semoga semua akan damai amin.